Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai topik bagaimana cara scalping altcoin seperti profesional. Sebelum kita ngomongin tentang bagaimana, kita akan bedah dulu definisi apa itu scalping. Scalping merupakan suatu metode trading jangka pendek. Yang dimaksud pendek di sini adalah time frame yang digunakan dan durasi ketika kita melakukan perdagangan. Scalping biasanya dilakukan dalam hitungan menit atau jam, yang mana transaksinya selesai biasanya itu di hari yang sama. Jadi scalping merupakan kegiatan yang sangat berbeda dengan swing trading. Kalau swing trading durasinya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sementara scalping ini lebih istilahnya copet-copet ya, jangka pendek. Jadi kamu masuk, terus keluar lagi, terus keluar, terus masuk lagi ya. Tapi ingat, jangan sampai salah masuk atau salah keluar, karena pasti kamu akan bisa memperoleh kerugian. Jadi intinya teman-teman masuk dan keluar market dalam periode yang singkat. Nah, kenapa sih para profesional ini cenderung memilih scalping? Karena ketika scalping, mereka bisa menentukan dua bias perdagangan, yaitu buy atau long, bisa juga sell atau short. Buy atau long itu merupakan suatu posisi pembelian, sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan ketika harga suatu aset naik. Dan sell atau short itu adalah posisi perdagangan yang mana mereka memperoleh keuntungan ketika harga dari suatu aset turun. Ditambah lagi, scalping altcoin ini memberikan potensi keuntungan yang sangat besar. Kenapa keuntungannya sangat besar? Karena setiap hari selalu di listing altcoin baru di centralized exchange tertentu yang mana endless opportunity. Jadi kalau kita ngomongin misalkan forex itu kan pair perdagangannya tidak sebanyak kripto. Apalagi komoditas-komoditas lain. Dan ketika kita ngomongin saham mungkin volatilitasnya juga masih tinggi kripto. Sehingga banyak sekali opsi altcoins yang bisa teman-teman lakukan scalping, dan juga teman-teman juga melihat potensi keuntungan range yang sangat lebar dari kegiatan scalping ini. Karena range-nya di kripto itu satu hari ya, koin tuh bisa naik 10-20%. Dan teman-teman tinggal memposisikan diri yang terbaik karena memperoleh keuntungan 2-3% dari keseluruhan portofolio kalian. Itu sangat mudah ketika teman-teman melakukan scalping di market altcoins. Di sini kita akan jelaskan tips and trick gimana caranya melakukan scalping dan melakukan screening untuk altcoins yang worth to trade atau layak untuk diperdagangkan. Pertama, teman-teman bisa scanning dari papan top gainer. Apa itu papan top gainer? Jadi papan top gainer itu merupakan papan yang menunjukkan altcoin yang naik paling tinggi. Jadi papan top gainer ini selalu ada di centralized exchange manapun. Entah itu spot atau derivatif, itu akan selalu ditunjukkan aset mana yang mengalami kenaikan tertinggi. Jadi selain top gainer, biasanya juga ada top loser atau altcoin mana yang mengalami penurunan paling banyak. Nah, dari situ kita bisa screening. Jadi apa yang di-screen? Jadi ketika aset itu masuk ke dalam top gainer, itu menunjukkan real interest market ke altcoin tersebut. Artinya volume perdagangan masuk. Orang-orang menjual beli satu aset tertentu. Nah, di situ kita bisa melihat dan kita bisa riding the wave, karena memang kita ini di market tidak boleh idealis, apalagi ketika teman-teman scalping, teman-teman lihat peluangnya di mana. Namun tetap ingat ya bahwa di dalam trend itu ada yang namanya primary trend dan juga secondary trend. Jadi teman-teman harus nunggu koreksi, harus nunggu terjadinya secondary trend sebelum teman-teman melakukan suatu pembelian atau penjualan. Jadi teman-teman lihat dulu dan tunggu retrace, baru ketika retrace itu bisa teman-teman lakukan pembelian atau penjualan. Jadi jangan scan top gainer terus nggak ada probabilitas apa-apa, kamu randomly beli atau jual atau sell short, itu akan sangat buruk. Jadi teman-teman harus scan dulu, lihat mana yang menarik, dan juga lihat apakah ada potensi retracement dan teman-teman bisa masuk ketika harga itu retrace. Karena di market ada istilah buy on weakness dan juga sell on strength. Apa itu maksudnya? Ketika harga ini di uptrend dan melakukan koreksi atau pelemahan harga, itu adalah kesempatan untuk melakukan buy atau long. Dan ketika harga ini retrace dari downtrend, itu istilahnya sell on strength. Jadi penguatan harga itu merupakan kesempatan teman-teman untuk melakukan sell short. Ingat ya teman-teman, don't chase the pump or don't chase the dump ketika teman-teman trading. Selalu tunggu retracement dan masuk ketika teman-teman bisa mencari
setup trading terbaik dengan risk to reward yang paling tinggi. Kedua, perhatikan volume perdagangan. Apa maksud volume perdagangan? Jadi volume merupakan jumlah banyaknya kuantitas yang ditransaksikan atas aset altcoin tertentu. Jadi semakin tinggi suatu volume itu menunjukkan banyaknya transaksi yang terjadi terhadap aset altcoin tersebut. Jadi mengapa sih kita harus memperhatikan volume? Karena volume menunjukkan banyaknya ya orang yang memperdagangkan aset tertentu. Kenaikan harga yang diikuti dengan kenaikan volume menunjukkan suatu move yang organik atau pergerakan harga itu organik karena adanya real demand dari market. Sementara harga yang naik tanpa diikuti volume yang juga ikut naik itu menunjukkan potensinya move yang unorganik atau move yang dimanipulasi oleh pihak tertentu ya, quotes on quotes, para smart money ini. Jadi move selalu harus kita perhatikan karena move-move yang tidak organik ini biasanya jebakan dari para smart money. Jadi mereka dengan kapasitasnya menaikkan harga aset, tapi sebenarnya yang trade itu nggak terlalu banyak. Sehingga di situ ada kesempatan ketika kita para retail yang kebet, yang kemakan umpannya, terus kita masuk, itu harga langsung di-dump. Begitu juga ketika harga ini turun. Harga yang turun tidak diikuti dengan volume yang signifikan, itu bisa aja para smart money ini mencoba menjebak para retail untuk menjual quotes on quotes ya barang mereka atau ketika mereka short on breakdown. Dan apa yang terjadi? Harga melakukan V-shape dan juga naik ke atas. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan volume. Jadi top gainer di scan, volume dilihat apakah move ini organik atau tidak. Dan ketika suatu move itu organik, itu memberikan tanda bagi kita untuk masuk dengan conviction yang tinggi. Tapi ketika move itu tidak organik dan itu dimanipulasi, itu adalah red flag bagi kita dan kita harus sedia ya untuk fake move dan pasang stop loss ketika setup kita terinvalidasi. Jangan sampai terlikuidasi. Ketiga adalah perhatikan Bitcoin dominance. Apa itu Bitcoin dominance? Jadi Bitcoin dominance itu merupakan suatu chart indeks yang menunjukkan prosentase dominasi Bitcoin di market. Semakin tinggi dominasi dari Bitcoin itu menunjukkan bahwa uang di market ini bergeraknya ke Bitcoin bukan ke aset yang lainnya atau altcoin. Semakin tinggi Bitcoin dominance itu menunjukkan real interest di market ini masuknya ke Bitcoin bukan ke altcoin. Sehingga ada kecenderungan ketika Bitcoin dominance ini naik, altcoin ini turun. Kenapa? Karena para smart money ya, para investor ini cenderung menginvestasikan uang mereka dari altcoin ke Bitcoin. Begitu juga sebaliknya. Ketika Bitcoin dominance ini turun atau dumping, itu adalah angin segar untuk altcoin. Karena altcoin akan mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus screening di TradingView Bitcoin dominance atau tickernya BTC.D. Jadi di situ teman-teman bisa menganalisa. Misalkan teman-teman mau long XRP misalkan. Teman-teman lihat dulu apakah dominance sedang dalam keadaan yang mungkin turun atau stabil aja. Tapi kalau dominance-nya ini ada potensi pump atau naik, ya teman-teman urungkan dulu niatnya ketika mau scalping ke XRP misalkan. Karena itu ada chance ketika Bitcoin dominance naik, diangkat naik, itu XRP bukannya pumping tapi malah dumping. Jadi teman-teman harus perhatikan karena Bitcoin dominance ini adalah musuh momok ketika kita melakukan scalping altcoins. Keempat, cek US stock pre-market. Apa itu pre-market data? Jadi pre-market data itu merupakan data yang mengakumulasi sentimen market di US sebelum jam perdagangan dibuka. Jadi ketika pre-market ini berwarna hijau, ini ada kecenderungan market crypto ketika open US market time ini juga akan hijau. Tapi ketika pre-market ini merah, ini ada chance ketika US market open, ini Bitcoin dan juga keseluruhan market ini akan mengalami penurunan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena 2/3 market partisipan di pasar keuangan itu adalah kuantitatif dan juga bot. Jadi para robot trading ini jumlahnya sudah lebih banyak daripada kita retail yang trading secara manual. Jadi orang yang melakukan trading secara manual ini hanya 1/3 dibandingkan 2/3 bots yang ada saat ini. Jadi kita ini tradingnya lawan robot ya, kayak Terminator. Itulah mengapa US stock pre-market ini sangat mempengaruhi sekali. Karena memang bot-bot yang digunakan untuk scalping ya dari market US S&P 500 ini juga melakukan scalping juga di Bitcoin, dan Bitcoin ini sangat mempengaruhi short term price action dari altcoin. Jadi teman-teman harus screening dulu apakah market saham US ketika open nanti merah atau hijau. Ketika merah mau long
Manta misalkan, ya tunggu dulu. Tapi ketika teman-teman lihat pre-marketnya ini hijau, ya mau long Manta misalkan, oke, gas ya. Ada potensi kita bisa memperoleh keuntungan. Dan di sini teman-teman bisa akses di CNN pre-market untuk mengetahui apakah US pre-market merah atau hijau. Dan kelima adalah ikuti arah naratif. Ingat ya teman-teman, naratif memiliki prosentase 50% untuk menentukan kesuksesan trading kripto yang teman-teman lakukan. Apalagi ingat di sini teman-teman tradingnya itu altcoin, yang mana altcoin ini sangat mengikuti naratif apa yang sedang hot di market. Ya ketika semua koin meme kayak Dogecoin, Shiba Inu itu pumping, ya teman-teman lihatnya ke sektor meme. Coba scalping koin-koin lain yang misalkan masih lagging ya. Misalkan kemarin ketika kita udah alert Dogecoin dan juga Shiba pumping dan akhirnya bener pumping, kita alert di private community. Di situ kita lihat potensi beberapa koin yang masih lagging, yaitu adalah Pork dan juga Silly. Dan di situ kita ketika live trading membuka idea untuk trading long Pork dan juga Silly. Dan beberapa hari kemudian kedua aset itu naik lebih dari 100%. Jadi teman-teman selalu ikutin naratifnya. Sama juga misalkan naratifnya AI ya. Teman-teman lihat Bitensor atau Tau dan juga Singularity atau AGX ini naik. Itu teman-teman bisa lihat potensi-potensi koin AI lain yang masih lagging untuk menambah conviction teman-teman. Karena naratif is everything. Dan teman-teman harus follow naratif. Oke guys, jadi itu 5 tips cara scalping altcoin seperti profesional. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.